Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Gimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha kelas 6? Harus tetap semangat ya. Siap belajar Al-Quran hadisnya? Sudah siap bukunya? Baik. Langsung saja di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari isi kandungan surah Ad-Duha halaman 8. Ya, minggu lalu sama-sama kita sudah belajar membaca surah Ad-Duha di halaman 3, dan juga kita sudah mempelajari hukum alif lam, al-qamariyah dan asyamsiyah pada halaman 4. Halaman 8 bagian D, isi kandungan surah Ad-Duha. Nah, masih ingat surah Ad-Duha ada berapa ayat? Ada 11 ayat. Ya, benar. Dan juga termasuk golongan surah Makkiyah. Halaman 8 bagian D. Nah, hal yang pertama harus diketahui adalah sebab turunnya surah Ad-Duha. Lihat di paragraf keduanya. Sebab turunnya surah Ad-Duha berkaitan dengan masa ketika Rasulullah tidak mendapatkan wahyu dalam beberapa hari. Nah, dikatakan bahwa Rasulullah ini sempat tidak mendapat wahyu kurang lebih selama 15 hari. Ada beberapa riwayat yang mengatakan demikian. Nah, istilahnya dalam sejarah disebutnya fatratul wahyi. Ada di bukunya, silakan digaris bawahi. Yaitu masa-masa kekosongan turunnya wahyu. Nah, jadi ada awal mulanya kisahnya. Ketika Rasulullah tidak mendapatkan wahyu selama beberapa hari. Nah, ada yang menyatakan begini. Rasulullah mendapat ejekan ketika itu. Ya Muhammad, mana wahyu dari Tuhanmu? Nah, dikatakan begitu ya dalam beberapa riwayat. Jangan-jangan, kata orang-orang kafir, jangan-jangan kamu sudah ditinggalkan oleh Tuhanmu. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa yang berbicara adalah seorang nenek-nenek ahli sihir dari agama Yahudi. Seperti itu kurang lebih perkataannya, bahwa Rasulullah sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Itu makanya selama beberapa hari Rasulullah tidak mendapatkan wahyu. Dan hal yang demikian membuat Rasulullah sempat gelisah. Bahasa sekarangnya apa? Galau. Rasulullah berpikir, jangan-jangan yang mereka katakan demikian itu benar. Nah, maka setelah kejadian itu, beberapa saat kemudian Allah menurunkan surah Ad-Duha. Nah, dan itu sebagai kabar gembira bagi Rasulullah. Kenapa dinamakan Ad-Duha? Nah, karena duha adalah merupakan waktu yang menyenangkan. Ada di paragraf ketiga, silakan digaris bawahi. Kita tahu pada pagi hari ketika waktu duha tiba, burung-burung berkicau, matahari panasnya belum terlalu menyengat, udara masih sejuk, orang-orang yang bekerja juga masih semangat tinggi ya. Nah, jadi
gambaran waktu duha itu memberikan kesejukan di hati Rasulullah yang mengharapkan turunnya wahyu. Dan ini juga menjadi bukti bagi orang-orang kafir bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengenai isi kandungan surah Ad-Duha, nanti untuk kesimpulannya di dalam buku dimulai dari ayat 9 itu jadi beberapa ayat digabungkan menjadi isi kandungan seperti ini. Misalnya dalam ayat 1 sampai 3. Nah, di situ dikatakan bahwa Allah bersumpah dengan 2 nama waktu. Ya, makhluknya itu berupa waktu. Apa? Waktu duha dengan cahayanya dan waktu malam dengan kegelapan dan kesunyiannya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada sumpah Allah di situ, yaitu Allah bersumpah dengan nama waktu yang Ia ciptakan, yaitu waktu duha dan waktu malam. Dan penegasan kepada Rasulullah juga kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, bahwa Rasulullah tidak ditinggalkan oleh Allah dan tidak juga marah, gitu ya. Jadi seperti itu isi kandungan dari ayat 1 dan ayat 3. Lalu bagaimana dengan isi kandungan ayat 4? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, diungkapkan dalam isi kandungan ayat 4 ini bahwa keadaan Rasulullah di hari-hari yang akan datang itu lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu. Contohnya seperti apa? Dari Rasulullah bukan siapa-siapa, akhirnya diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, menyebarkan wahyu Allah, mendapatkan beberapa pengikut saja, yang tadinya pengikutnya hanya sekitar keluarganya saja, juga orang-orang miskin, hamba sahaya. Tapi lama-kelamaan Rasulullah mendapat pengikut yang lebih banyak lagi. Nah, itu menggambarkan bahwa hari-hari yang akan datang akan lebih baik dari hari-hari yang telah berlalu. Nah, juga ada maksud lain atau punya arti lain, bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan di dunia. Itu ayat 4-nya. Lalu ayat 5-nya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, ini mengandung pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita gembira kepada Rasulullah bahwa Allah akan terus melimpahkan karunia-Nya kepada beliau. Dan akhirnya Rasulullah pun menjadi senang dan bahagia. Nah, di antara karunia yang akan diterima oleh Rasulullah yaitu telaga Kautsar, telaganya Rasul. Ya, ada kan di buku di paragraf ke-3. Telaga Kautsar yang kedua, tepinya terdapat kubah-kubah dari mutiara dan dasarnya wangi misik. Luar biasa, subhanallah. Dan salah satu keutamaan Rasulullah yaitu di yaumil akhir, di hari kiamat, beliau mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, ini hal yang berbeda dengan para nabi, para rasul yang lain. Kalau para nabi dan rasul yang lain, mereka tidak bisa memberi syafaat kepada umat-umatnya, umat-umat terdahulu. Tapi Rasulullah, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, beliau akan memberikan pertolongannya. Nah, itu ya, syafaat itu pertolongan kepada hamba-hambanya. Baik, buka halaman 10. Nah,
di paragraf pertama. Ini di dalam Al-Quran Allah mengelompokkan manusia menjadi 4 golongan. Ya, kita singkat saja. Pertama, ada golongan manusia yang bahagia dunia tapi celaka di akhiratnya. Seperti apa? Orang yang rajin ibadah, sholat, puasa, sodako, haji, tahajud, umroh, banyak sekali ibadah yang ia lakukan. Tapi niatnya ia lakukan tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah, tapi tujuannya untuk yang lain. Misalkan dia ingin mendapat pujian dari orang lain, atau bahasa agamanya itu riya, atau dia ingin mendapat pangkat, mendapat jabatan, tujuannya untuk keduniaan. Nah, ini maka orang tersebut dia bahagia di dunia tapi di akhiratnya bakal celaka. Nauzubillah. Lalu bagaimana golongan kedua? Bahagia di akhirat tapi sengsara di dunia. Seperti bagaimana? Seperti orang yang bagaimana? Orang-orang yang sabar menjalankan perintah Allah. Karena berat sekali ya menjalankan perintah-perintah Allah. Dan mereka harus teguh, tidak meninggalkan ajaran agama Allah, baik itu mereka dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sedih, mau merasa dalam keadaan yang sempit ataupun lapang. Tuh. Mereka kelak insya Allah akan bahagia di akhirat, tapi di dunia sengsara karena harus terus menerus menaati perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana golongan yang ketiga? Ini adalah golongan yang luar biasa. Nauzubillah. Sengsara di dunia, sengsara juga di akhirat. Mau gak seperti itu? Gak ya? Nauzubillah ya. Nah, mereka orang seperti apa? Yaitu orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Bahkan mereka mendustakan kerasulan dan ajarannya. Alhamdulillah. Golongan yang terakhir, golongan keempat. Golongan ini orang-orang yang bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Seperti apa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mau itu perempuan ataupun itu laki-laki, mereka selalu mengikuti petunjuk Allah lewat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Adapun isi kandungan ayat 6, 7, dan 8, dulunya Rasulullah adalah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Lalu setelah itu ibunya juga meninggal dan ia masih ada dalam perlindungan kakeknya. Kakeknya meninggal ada dalam perlindungan pamannya yaitu Abu Thalib. Dan melindungi, Abu Thalib ini melindungi dan mengasuh dari ancaman orang-orang kafir. Nah, tuh di ayat 6. Di ayat 7 digambarkan bahwa Rasulullah adalah seorang yang dalam keadaan bingung mencari kebenaran, tidak mengetahui agama Allah yang benar seperti apa. Ya, hingga akhirnya Rasulullah Rasulullah berdiam diri di bukit di Gua Hiro dan mendapatkan perintah dari Allah, yaitu wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, mendapat petunjuk dari Allah tuh ya. Hingga akhirnya Rasulullah tidak mau mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah itu ya. Nah, di ayat ke-8 digambarkan bahwa Rasulullah adalah seorang yang kekurangan, yang miskin. Dahulunya kaya orang tuanya, kakeknya.
Tapi ketika mereka semua tiada, ayahnya tidak meninggalkan harta kecuali seekor unta betina dan seorang hamba sahaya perempuan. Nah, tapi kemudian apa? Allah memberikannya harta benda berupa keuntungan yang amat besar ketika menjual dagangan dari saudagar kaya, yaitu Siti Khadijah. Akhirnya hartanya makin lama makin bertambah, dan dengan harta hibah dari Siti Khadijah, beliau mampu memperjuangkan agama Islam. Seperti itu yang terkandung dalam ayat 8. Lalu di ayat 9 dan ayat 10, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dijelaskan bahwa sesudah beliau mendapatkan bermacam-macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, beliau diperintahkan oleh Allah untuk memiliki jiwa sosial. Contohnya seperti apa? Menyantuni anak yatim, juga menyayangi orang-orang miskin, orang-orang yang minta-minta, ya. Yang anak yatim tidak dihardik, yang orang-orang peminta-minta atau para pengemis tidak dicaci maki, tapi malah diberikan bantuan. Nah, itu ya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada yang lemah dilayani dengan lemah lembut, tidak boleh berkata kasar. Nah, dan di ayat terakhir Allah menegaskan kepada Rasulullah agar memperbanyak jumlah ketika memberikan sesuatu kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, selain itu perintahnya adalah agar ketika Rasulullah mendapatkan kenikmatan, agar selalu bersyukur. Tuh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, kamu mensyukuri, kamu menyebutnya, kamu mengingat nikmat tersebut. Gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, minimal kita mengucapkan alhamdulillah, karena apa yang kita usahakan melalui bekerja ataupun belajar, mau berupa harta ataupun ilmu, sesungguhnya hakikatnya itu semua datangnya dari Allah. Maka karena Allah yang memberikan kita bermacam-macam nikmat itu, maka kita memuji nikmat-nikmat tersebut, yaitu memuji kepada Allah sebagai pemberi nikmat, minimal dengan ucapan alhamdulillah. Lalu dengan apa lagi, Pak? Nah, tentunya kalau itu berupa harta, sebagian harta kita ada hak orang-orang miskin, ada hak anak-anak yatim. Lalu bagaimana jika itu kenikmatan ilmu, Pak? Nah, berarti kita bisa amalkan, kita bisa belajar lebih sungguh-sungguh lagi, lebih tekun lagi untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan. Itu ya isi kandungan surah Ad-Duha ayat 1 sampai dengan ayat 11. Lalu kesimpulan dari isi kandungan surah Ad-Duha secara umum adalah bahwa diturunkannya surah Ad-Duha sebagai kabar gembira bagi Rasulullah, itu yang mengharapkan datangnya wahyu. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 6, untuk pertemuan kedua Al-Quran Hadis di bab 1, yaitu isi kandungan surah Ad-Duha, tadi sudah Bapak jelaskan baik dari beberapa ayat atau secara umum mengenai surah Ad-Duha.
Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Silakan apabila kurang dipahami, diulang-ulang saja dari video pembelajaran ini, atau bisa ditanyakan kepada guru agamanya masing-masing. Ingat untuk tetap semangat dalam belajarnya, jalani, laksanakan tilawah dan sholat duhanya ya, dan minta pada Allah agar memberikan kemudahan dalam belajar kalian, juga agar pandemi ini segera berakhir. Ingat selalu taat kepada kedua orang tua dan menjalani sholat 5 waktu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, itu saja dari Bapak. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.